Gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik saja dan siap untuk belajar. Nah, mungkin ada yang baru nih di sini. Halo, kenalin aku Rizky Azhara Amalia dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2022. Saat ini aku sedang menempuh PLP di SMA Negeri 2 Karanganyar. Nah, jadi aku akan membagikan sedikit ilmu sosiologi kelas 10 di sini. Stay tune ya teman-teman. Coba deh ingat-ingat kemarin kita bahas tentang interaksi sosial. Jadi manusia itu berinteraksi. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Nah, coba deh kita berpikir, kalau kita terus-terusan berinteraksi, itu akan terjadi apa ya teman-teman? Betul sekali. Kita akan terkelompokkan menjadi kelompok sosial. Nah, materi kita hari ini adalah kelompok sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kelompok sosial, Ibu mau kalian untuk melihat video berikut ini. Sudah dilihat videonya? Menarik sekali ya videonya. Nah, sekarang kalian sudah siap belajar kelompok sosial lebih dalam? Yuk kita bahas. Sekarang kita akan bahas sub pertama dulu. Apa sih kelompok sosial itu, Bu? Kelompok sosial itu apa sih, Bu? Nah, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang hidup dan saling berinteraksi, punya tujuan yang sama, membentuk rasa kebersamaan dan identitas yang sama. Simpelnya gini, kita kan adalah makhluk sosial. Tidak bisa dipungkiri kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kita perlu orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Begitu teman-teman, jadi terciptalah kelompok. Jadi kita bisa bersama mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan kita, dan lain-lain. Oke, apa sih Bu contoh kelompok sosial? Contohnya ada banyak nih teman-teman. Ada keluarga. Keluarga adalah kelompok pertama kita, bahkan sejak kita lahir, betul sekali. Terus ada organisasi sekolah. Terus ada juga komunitas pencinta alam. Terus ada yang teman-teman ada yang K-popers. Nah, fandom itu adalah termasuk kelompok sosial, begitu. Ciri-ciri kelompok sosial itu apa, Bu? Nah, ciri-ciri itu membedakan kelompok sosial sungguhan atau sekadar sekumpulan orang, gitu. Nah, yang pertama kita bahas terdiri dari dua orang atau lebih. Nah, teman-teman, kelompok sosial itu pasti terdiri dari dua orang atau lebih. Kalau satu orang itu namanya bukan kelompok, betul sekali. Terus yang kedua ada interaksi yang saling mempengaruhi. Gak mungkin kan kalau semisal kalian satu kelompok tapi kalian diem-diem aja, gak ada interaksi yang saling mempengaruhi. Jadi dalam kelompok itu bisa saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan lain-lain. Jadi ada interaksi yang saling mempengaruhi. Terus yang ketiga adalah kesadaran bahwa orang itu adalah bagian dari kelompok. Contohnya, kalian teman-teman adalah kelas 10E9. Nah, gak mungkin tiba-tiba kalian gak sadar kalau semisal kalian adalah kelas 10E9. Atau contohnya, aku adalah mahasiswa pendidikan sosiologi antropologi. Gak mungkin tiba-tiba aku mengklaim diriku sebagai mahasiswa sosiologi FISIP. Jadi aku adalah bagian dari pendidikan sosiologi antropologi. Jadi kita harus sadar kita ini dimiliki atau belong untuk siapa, begitu. Terus yang keempat adalah hubungan timbal balik. Jadi tidak sepihak gitu teman-teman. Jadi saling memberi pengaruh antar anggota. Jadi ketika ketua sedang kesusahan, nanti anggota yang membantu dan lain-lain. Kemudian ada tujuan bersama. Jadi ada target yang
harus dicapai bersama-sama. Contohnya, OSIS ingin menyelesaikan proker tahunan. Tujuan bersamanya untuk menciptakan proker tahunan, begitu. Jadi harus tercapai proker tahunan itu. Begitu teman-teman. Terus ada norma atau aturan. Jadi norma atau aturan ini yang mengatur atau mengikat kelompok. Jadi contohnya kayak setiap rapat harus datang tepat waktu. Terus kalau nggak datang didenda gitu. Nah itu adalah norma teman-teman. Terus ada rasa kebersamaan dan identitas. Ada perasaan kompak dan memiliki simbol bersama. Contoh kita kompak. Terus identitas kita ada seragam, ada logo, dan lain-lain. Terus yang terakhir nih teman-teman, ada bersistem dan berproses. Nah, kelompok sosial itu nggak stuck aja. Jadi kelompok itu berkembang dan punya struktur terus. Jadi harus terus stabil. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan perkembangan kelompok. Nah, ada 5 tahapan perkembangan kelompok. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada tahap pembentukan atau forming. Nah, di sini kelompok baru terbentuk, kita baru memiliki kelompok. Jadi kita masih saling mengenal, saling berkumpul, dan memahami tujuan kelompok itu apa. Terus, karena kita sudah saling mengenal gitu, akhirnya muncul tahapan yang kedua nih teman-teman. Tahapan konflik. Nah, jadi muncul perbedaan pendapat, perbedaan ego, atau perbedaan nilai antar anggota. Terus yang ketiga ada tahapan pembentukan norma teman-teman. Nah, tahapan pembentukan norma ini tuh terjadi karena adanya konflik tersebut. Jadi, untuk meminimalisir konflik, akhirnya dibentuklah norma atau aturan yang mengikat. Yang keempat ada tahap kinerja optimal. Tahap kinerja optimal itu kelompoknya sudah mulai kompak karena sudah melewati badai konflik, sudah ada norma. Nah, jadi kita bisa bekerja efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, ada tahapan pembubaran kelompok. Nah, Bu, kok kelompoknya bubar? Kenapa? Nah, teman-teman, kelompok itu bisa bubar. Mungkin karena perbedaan pendapat. Seperti tadi aku bilang, kalau misal tahapan 2 tidak terpenuhi, maka akan terjadi pembubaran, teman-teman. Tapi bisa jadi kelompok tersebut bubar sendirinya karena tujuannya telah tercapai. Selanjutnya kita akan membahas faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu ada faktor pembentuknya teman-teman. Jadi ada 2. Yang pertama ada kedekatan atau proximity. Yang kedua ada kesamaan dan similarity. Kesamaan atau similarity gitu teman-teman. Yang pertama kita bahas dulu kedekatan atau proximity. Nah, jadi orang itu sering berdekatan secara fisik atau geografis. Jadi mereka cenderung membentuk kelompok. Contohnya di rumah teman-teman ada Karang Taruna. Nah, itu adalah salah satu contoh pembentukan kelompok berdasarkan geografis atau kedekatan fisik. Begitu. Jadi ada tetangga yang ikut Karang Taruna teman-teman. Ayo teman-teman ikut Karang Taruna atau tidak? Tulis di bawah ya. Oke, yang kedua ada kesamaan atau similarity. Jadi bisa karena kesamaan minat, nilai, hobi, umur, latar belakang, atau lain-lain. Contohnya, aku suka memasak, maka aku join ke klub masak. Terus atau mungkin aku adalah K-popers. Terus aku akhirnya join fandom atau join fanbase karena kita memiliki kesamaan. Mungkin biasnya sama atau suka orang yang sama, suka idol yang sama. Tadi apa aja teman-teman faktor pembentuk kelompok? Masih ingat? Tulis di bawah ya teman-teman. Setiap kelompok punya karakteristik yang membuatnya bisa berfungsi. Ada beberapa karakteristik kelompok sosial nih. Yang pertama ada nilai-nilai kelompok. Nah, kita udah belajar nih nilai, norma, dan keteraturan sosial. Ada yang masih ingat? Tulis di bawah ya. Nah, nilai kelompok itu adalah hal-hal yang dianggap penting oleh kelompok. Contohnya, kejujuran, kerjasama, dan lain-lain.
Terus ada norma-norma kelompok teman-teman. Ada nilai, pasti ada norma. Betul sekali. Jadi ada aturan yang telah disepakati oleh kelompok tersebut. Contohnya, ketika rapat tidak boleh terlambat. Atau ketika terlambat kita harus membayar denda. Nah, itu adalah aturan yang telah disepakati oleh kelompok teman-teman. Terus selanjutnya ada peran dan posisi. Jadi fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota. Contohnya, ada ketua. Ketua itu tugasnya ngapain teman-teman? Betul, memimpin. Terus ada sekretaris, mencatat, bendahara, mengatur keuangan, dan lain-lain. Jadi ada peran dan posisinya teman-teman. Terus, selanjutnya ada status sosial. Jadi kedudukan anggota dalam kelompok. Contohnya, ketua itu lebih tinggi daripada anggota. Atau ketua itu lebih tinggi daripada wakil. Nah, itu adalah kedudukan. Jadi, kedudukan anggota dalam kelompok. Siapa yang lebih tinggi? Begitu. Terus ada ikatan kelompok. Rasa solidaritas dan kebersamaan antar anggota. Jadi, kalian merasa kalian itu adalah satu tim. Nah, kalian sudah belajar nih tentang kelompok sosial. Gimana pendapat kalian teman-teman? Kira-kira kita bisa tidak ya hidup tanpa kelompok? Tanpa kita sadari, kita adalah kelompok sosial. Kita adalah bagian dari kelompok sosial. Jadi penting bagi kita untuk memahami dinamika kelompok sosial. Jadi setiap individu pasti tergabung dalam berbagai atau banyak kelompok. Jadi mulai dari keluarga, teman, organisasi, hingga komunitas. Jadi dengan memahami kelompok sosial, kita belajar cara berinteraksi, beradaptasi, dan bekerja sama dalam masyarakat. Oke, materi Ibu Lia cuma sampai segitu doang. Kira-kira apa feedback teman-teman bisa sampaikan di kolom chat ya teman-teman. Ibu Lia tutup, semoga teman-teman bisa mempelajari materi kelompok sosial dengan baik. Bye! Selamat belajar!